Kristen sejak aku tahu perempuan Kristen ni bau bang, dia makan babi kan, dia bau loh bang, perempuan Kristen loh bang. Gila babi loh bang. Jadi aku kasih tahu kamu Canjo, kamu pasti tahu Canjo, cewek Kristen paling bau kan, betul nggak? Dengan nggak sunat, dengan betul nggak? Itu sebab kamu pilih muslimah kan, Islam kan? Aku ada pengalaman Canjo ya, aku kasih tahu kamu Canjo ya. Belum nikah. Okey, nikah kalau di Islam nikah. Aku cerita ke kamu Canjo ya. Aku pernah couple sama cewek Kristen ramai. Antaranya itu namanya itu mungkin kamu kenal sih, Alitia. Alitia tu cewek Kristen, dia prosetan dia. Barang bagus sih, barang bagus. Kamu enggak je tanya dia ada di TikTok. Kalau dia ketemu aku udah putusin dia sih sebab apa dia bau gitu. Busuk bau gila babi. Sebab apa Kristen kan makan babi kan? Babi dimakan, tikus dimakan, monyet dimakan. Gila babi bau lah bang. Dia bau macam mana gitu enggak tahu lah bang. Jadi aku putusin dia. Sampai ke sekarang dia belum move on bang. Kalau ketemu aku dia ngomong aku menghujat katanya. Aku hujat kau balik. Itu dia marah ke aku. Aku bilang aku enggak mau lagi. Aku lebih baik better aku memilih perempuan muslimah bang. Sebab muslimah wangi tu bang. Dia diajarkan cara-cara bersuci, namanya istiqoroh bang. Jadi namanya bersuci ya kan, beristinja kan. Jadi Islam tu diajarkan begitu. Beda sama cewek Kristen, pipis enggak cebok bang. Cubalah. Betul kan? Dengan enggak sunat, bersayap, bau busuk, bau ikan masin apa gitu bang. Gila babi tu. Kalau muslimah bang bau. Jadi aku berseru kepada cowok-cowok muslim, pilihlah perempuan muslimah, jangan pilih Kristen. Ini aku hanya sebatas saran. Sebab cewek yang paling bau dalam muka bumi ni cewek Kristen. Gila babi yang bau. Gila lah aku kasih tahu. Ini Bang Canjo pasti tahu. Mungkin gitu Bang Canjo ya. Sebab tu pilih muslimah ya. Apakah ya silakan Bang. Cewek muslimah juga sunat? Ya. Gimana? Cewek-cewek di muslimah juga bisa disunat bang ya? Betul. Di sana tu potong dikit aja, dia dipotong dikit aja, kasih darah aja gitu. Ya? Sunat lah dia potong kulitnya. Kalau kan kamu kan pasti tahu bang. Kalau yang enggak perempuan yang enggak sunat gimana? Kan bersayap bang. Mana sih? Kamu enggak tahu itu? Bersayap kan? Ini loh aku kasih tahu kamu. Kan kalau yang enggak sunat, coba kamu bedakan yang tidak bersunat dengan yang bersunat. Coba aku tanya kamu, gimana bedanya? Kamu belum tahu pengalaman kamu ini. Mana sih? Ini dia punya itu, belum lihat. Kamu belum lihat. Jadi dia punya itu bersayap bang. Kan melintang. Bersayap. Bisa terbang. Itu sebab dia bau bang, busuk gila babi loh bang. Cewek gila babi loh bang. Aku paling tak suka kalau perempuan tu dia pengotor bang. Sama cewek. Terus sayapnya dipotong itu bang. Enggak mau aku. Bang. Jadi itu loh bang. Terus sayapnya. Ya. Sayapnya dipotong atau gimana? Gimana? Sayapnya dipotong. Betul, itu ketika kecilnya dipotong sedikit gitu loh. Dilalu aja, sunat namanya. Tapi nggak bisa terbang dong ini kalau sayap dipotong nih. Mau terbang kemana? Jadi bersuci. Itu sebab perempuan Islam bang. Ya aku kasih tahu kamu, bersih dia, pembersih dia, betul kan? Wangi, bau strawberry. Kalau cewek Kristen bang, bau ikan masin loh bang, gila loh bang, bau. Gila lagi. Itu cewekmu muslim ya? Muslimah ya, cewekmu? Iya. Makanya itu. Itu aku bilang. Aku tanya nih. Inilah itu loh. Sebab muslimah tu diajarkan cara-cara bersuci, bagaimana setelah pipis bikin apa gitu kan, mandi tu cara mandi gimana gitu loh. Sedari kecil diajarkan, sekolah ada modulnya, namanya sekolah agama. Itu pelajaran agama Islam. Pernah lihat sayapnya dipotong Gimana? Pernah lihat sayapnya dipotong? Sayap dipotong, anakku kan begitu, aku tahulah cara-cara gimana. Jadi dilalukan aja, dipotong sedikit, kasih darah aja, itu namanya sunat. Islam perempuan maksudnya. Kalau kamu disunat enggak, Tanjo? Iyalah. Harus disambung balik loh. Harus cari daging ayam loh, kulit ayam loh. Kamu. Gimana? Kamu sunat, kamu dipotong kulitnya. Sunat lah, aku ikuti tradisi sini. Dicari balik loh, hati-hati loh. Kamu harus cari balik kulit ayam, sambung kulit ayam loh. Sunat. Sebab Paulus mengatakan nanti Yesus enggak berguna loh bagi kamu loh. Yesus. Gimana? Ini Kristen di bawah. Kalau ada yang sudah bersunat loh, cari kulit ayam loh, disambung balik loh. Yang mana disambung. Mau disunat? Yesus ada sunat.
Lah, Ayo. Paulus mengatakan ni kalau Yesus kan dia memang Ayo. daripada Yahudi, Yudaisme Yesus. kan, harus Okey, dari kalau- kelapan harus disunat dia. Kalau Yesus kamu sunat Paulus tak? mengatakan ke kamu ini perhatikan ni. Ini itu sebab kamu baca Bible ni, yang Kristen di bawah. Catat, ni pelajaran ke kalian. Siapa yang sudah bersunat cari kulit ayam. Hati-hati lu. Ni. Tu. Di Gatalia 5 titik berdiri 2 TB, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, woi Canjo, woi, Iya. jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Hati-hati loh. Waduh, berarti aku disunat ini, no. Gimana nih? Harus disambung pakai kulit ayam, kulit babi pun bisa sih. Kan hujung kamu tu kan udah begitu kan, dipotong kan, benar enggak? Iya, Kalau belum udah dipotong kan keluar, tertutup tuh, buka tutup kan, benar enggak? Udah dibuang di rumah sakit. Jadi kamu harus cari kulit ayam, disambung lagi loh. Itu gimana? Coba. Ngomong gimana? Udah gak bisa nih. Sambunglah. Sebab di sini dikatakan, Paulus mengatakan tuh, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Enggak ada guna Kristus bagimu kalau kamu sunat loh. Hati-hati loh. Gimana? Loh, aku ikut Yesus loh, sunat loh. Lah ini Paulus mengatakan ini gimana? Coba. Tuh. Kamu enggak Paulus kamu enggak percaya? Paulus. Iyalah. Ikut Paulus. Wah, nggak tahu lah ini bang. Sudah kamu tidur malam enggak enak nih. Hati-hati loh. Kau mikir nih. Enggak. Gimana soalnya ini? Kan, soalnya kan aku ikuti tradisi sini kan orang para sunat Itu semua, masa aku nggak bilang. sunat, ya kan? Kamu jadi Kristen gimana sih? Itu sebab jangan ngikut-ngikut kata pendeta. Ini banyak Kristen yang bunglon. Tahu bunglon? Bunglon. Tahu bunglon? Bunglon. Bungalor. Kalian ini ikut-ikut orang aja. Ya. Lingkungannya Islam. Iya, semua sini sunat hampir. Itu. Ya, untungnya begitulah kamu. Ya, kalau kamu di lingkungan Kristen, gak bersunat kamu. Makanya aku tanya tuh bang, Berkeju. boleh nggak bang nikah sama cewek Islam ini? Gimana? Boleh nggak nikah sama cewek Islam ini? Beda agama ini. Lah, udah aku bilang kamu kan penyembah manusia. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Ya. Nah, itu dia. Disunat dia. Enggak disunat. Dari kemana nih bang? Halo. Ini. Enggak bisa. Kamu kan penyembah manusia. Tapi kalau dia mau ya urusan dia. Urusan dia kalau dia mau urusan dia, ya kan? Dia Jadi urusan haram, dia. Tapi haram kalau ini. aku bilang Haram. enggak bisa, hukumnya haram kalau bagi Islam. Itu sih. Waduh, gimana Itu nih ya? Soalnya udah cinta mati nih. Ya mau gimana? Ya urusanmu, nikah aja lah, apa susahnya? Aduh, nih. Iya, nikah aja lah, urusan perempuan tuan banyak belakang loh. lah. Kamu mau perempuan Apa, satu, kan? aku kasih satu. Kristen, cewek Kristen mau? Mau satu? Aku kasih kamu satu. Siapa Mau? siapa? Janju. Adalah satu cewek Kristen, tapi dia bau. Kristen kan? Wah, berarti Bau nggak bisa memeknya. lah. Namanya cinta mati, Pak. Kamu mau muslimah juga? Belajarlah Islam dulu kamu kan. Tapi jangan, aduh gimana sih? Aku gini loh Janjo ya. Gimana ya? Aku dengar tadi ada yang mualaf lagi satu. Ini banyak lagi pendeta kemarin mualaf. Ini aku marah Bang Zuman. Kalau kamu lagi mualaf, aduh, lagi nggak mau aku. Benar kan? Aku marah aku ini semuanya banyak yang mualaf ini. Aneh aku. Kalau semuanya ini Bang Zuma ya, aku kasih amaran keras ya sekali lagi ya Bang Zuma ya. Ini tolong teman-teman Kristen, siapa yang followersnya Bang Zuma, tolong berpesan lagi kepada Bang Zuma. Ini amaran keras aku. Bang Zuma and the gang ya, dengar ya, direkam ya. Aku berikan amaran keras lu. Jangan sampai aku dengar ada yang mualaf lagi lu. Dengar ya? Iya, makanya aku mau. Ini aku di tak lalu mau mualaf. FYP, ada lalu di DM, di WA, syahadat. Di FYP, syahadat. Nah kan? Tapi kalau hidayah milik Allah, aku siapa mau menghalang. Tapi aku sebagai manusia biasa. Kalau di TikTok, Kristen, semuanya mualaf. Pendeta mualaf. Aku ngapain di sini? Coba. Gak ada mainan aku. Gak ada kerjaan aku. Kerjaan apa lagi aku di TikTok ni? Coba. Apa kerjaan aku? Gak ada kerjaan lah. Karaoke aku gak bisa. Nah kan? Karaoke PK gak ngerti aku.
Ini gini aja. Kristen udah nggak ada juga kok. Gimana? Coba. Bang Zuma ya, tolong ya pesan ini pesanan daripada pendeta besar Hayas, pesan kepada Bang Zuma and the gang. Aku nggak mau lagi dengar yang. Tapi kalau ada yang menolak tuh hidayah siapa yang bisa menolak? Nah kan aku sebagai manusia biasa gitu loh. Belajar lama 11 tahun aku di Wacitan ya. 3 tahun Yerusalem, siap-siap ilmu aku gitu loh. Pesan ya kepada Bang Zuma. Followersnya Bang Zuma lah maksudnya ya. Gitu sih Bang Zuma and the gang. Mungkin gitu Canjo secara singkat. Jadi nggak bisa itu hukumnya haram kalau bernikah beda agama gitu. Mungkin di Kristen bisa ya Canjo ya. Bisa ya kayaknya ya. Nggak Bisa boleh kayaknya. juga, apalagi di agama Ya Katolik. udah nggak boleh, cari lain aja lah. Apa susahnya? Kamu nggak handsome kayaknya. Bodoh kali kamu ini. Nikah siri Mana aja kok cinta mati. Nikah siri boleh, Tui, Ono. cinta mati. Bodoh kali kamu ini. Nikah siri boleh? Hah? Ya kan? Nikah siri boleh? Nikah siri, satu aja kok belum nikah siri. Apa kamu ini nikah siri? Nggak bisa hukum. Di Islam tu ada hukum, aturan, tahu aturan, hukum. Beda sama Kristen. Pergi gereja, baling-baling bunga, cium-cium dikit, Selesai. sarung cincin, sah. Main, dapat anak zina. Kalianlah Kristen. Gak sah pernikahannya. Di Islam itu ada syarat-syarat sah nikahnya. Itu yang harus diketahuinya itu. Syarat-syarat rukun nikah itu. Beda sama Kristen kan, serupa lembu kan. Hukum gak ada kan. Masa Benar gak? Janju. Berarti Ono, Kristen serupa lembu kan. Ono, Ada rukun kan. mualaf Ono. tanpa Ya orang ini siapa tua ini? saya Osin. Ini siapa dulu host? disahadatkan. Siapa ni? Yang baru naik. Siapa? Silakan. Siapa? Osin. Osin monitor Osin. Monitor Cewek sih. oten dia, cewek oten. Ya Osin. Oh wajar. Oten nih, Kristen ya. Osin Kristen. Ini jomblo atau enggak nih Osing? Bau Iya, sih. hari itu Osin kamu pipis tadi cebok nggak? Osin pipis. Kamu Kristen ya? dulu saya Osin. dimualafkan tanpa orang tua, tanpa Sebentar. Osin. Kamu bau sih. Kamu pipis cebok. Saya Kamu tidak Kristen ya? mau, lah. Baliklah saya. Gimana? Kamu Kristen ya? Osin. Iya, saya mualaf. Oh kau. Ini lagi nih. Aduh. Ini lagi nih. Mualaf lagi nih. Itu yang ku marah tuh. Ini. Jangan tepuk Mualaf tangan dia, kau. Ono. Itu Jangan dia. tepuk tangan. Itu yang ku marah ini Bang Zuma nih kawan-kawan nih. Mualaf aduh. Tapi habis Kristen udah punah. OTW 3%. Udah Tak minoritas. ada artinya saya Aduh. Gimana? Tidak ada artinya saya mualaf. Apa artinya? Enggak ada. Nah, malah artinya Islam. Oh berarti sekarang kamu apa? Kristen kamu? Sekarang kamu apa? Kristen Islam kamu? Osin. Saya masih mualaf ini, tapi hati saya enggak ada. Nyembah manusia baliklah sana, ngapain mualaf? Bagus. Hati gak ada kan? Ya, soalnya Nggak punya hati itu kan? tadi, karena enggak ada hidayah saya. Balik ke Kristen lah, nyembah manusia sana. Ngapain mau mualaf? Ada aja kamu ini. Balik ke Kristen sana, nyembah Gitu, manusia bukan? sana. Ngapain mualaf? Betul. Baca asyhadu selesai. Iya. Sah. Iya. Gampang. Macam kemarin dia itu selam celup 3 kali lah. Kristen Asal kurang lu. ajar itu. Masuk selam celup 3 kali ada Kristen kok aneh. Ya Papi gimana? Papi? Ini tadi Ya, saya silakan, dengar Bobby. kenapa Kristen ini pada nangis semua? Apa karena dia menyontohkan Yesus itu nangis? Benarkah Yesus itu menangis? Silakan. Baik. Tolong bagus ya. Okey, baik. Ini satu soalan yang bagus, soalan yang edukasi ya. Ini dia macam Joy sama Kak Osin. Kak Osin ini balik ke Kristen yang apa-apa ya. Supaya kita, ini penting untuk kita menjawab tentang Semua menangis. sah. Kalau kita membaca Pak Ben. di Bible ya, ada satu data di Pak Bible. Pak Ben, ada satu Pak Ben, perintah menikah di Kristen itu Pak Ya. Ben. Ulangan 22 dibagi 29 Pak Ben. Itu. Supaya sah. Ulang. Supaya sah. Kayaknya jadi cocok ini Islam. buat Tinggal Wai Canyo ini. sadu. Okey, baik. Apa? Baik, kita membaca sedikit ya. Ini penting untuk menjawab pertanyaan daripada Papi Tasha. Kenapa Kristen kalau suka menangis gitu ya? Ini penting kita menjawab.
Yang penting jangan kita framing, kita pakai data yang valid ya. Ini teman-teman Kristen di bawah. Ya, kalau catat nih. Semua. Sebentar, Osin. Semua. Ini ngomong apa ya? Osin, monitor. Balik semua yang mualaf-mualaf. Sebentar. Osin. Apa nih? Osin, sebentar. Sabar ya. Nah, jadi ini kita menjawab pertanyaan yang penting, kita harus edukasi ya. Ini ada di Yohanes 11 di table 35 menjawab pertanyaan kenapa Kristen menangis, suka menangis, cengeng. Sebab Yesus pun menangis. Ini kalau bertanya di sini, kalau ini dijawab di Bible, di mana di Yohanes 11 titik bertindih 35 TB. Apa dikatakan di sini? Ketika kita membaca supaya teman-teman Kristen di bawah ya. Jangan sampai kalian ini mualaf lah, yang enggak enak aku mendengarnya gitu kan. Kalau semuanya mualaf gimana coba? Nah, kan? Ini perhatikan datanya. Di sini Yesus cengeng, Yesus menangis. Siapa yang ngomong? Yohanes 11 titik bertindih 35 TB. Apa dikatakan di sini? Nih, maka menangislah Yesus. Aing, nangis, cengeng Yesus. Jadi kalau Papi Tasha bertanya, kenapa Kristen suka menangis? Sebab Tuhannya pun menangis, cengeng. Ini datanya itu sesuai dengan yang tertulis, nah kan? Ini jadi begitu menjawab sedikit secara singkat pertanyaan daripada Papi Tasha. Silakan, Papi, silakan. Ya. Itu di belakangnya itu ada aing. Ya. Aing itu apa itu? Itu kayak anjing menangis. Sebab Yesus itu menurut data Bible dia anak anjing juga sih. Kalau menurut data Bible ya, kita enggak ini memang agak kasar bunyinya, tapi itu memang tertulis. Saya pada Yesus anak binatang, anak domba di Bible, Yesus juga anak anjing. Itu data di mana? Ini kita kasih data sedikit. Mungkin banyak Kristen yang kaget. Wah, Ahayas mengatakan Yesus menangis serupa anjing, Yesus anak anjing. Datanya mana? Okey, baik, kasih datanya ya. Yang penting kita jangan menghujat ya, harus berpandukan data. Sebab aku orang yang akademis harus menjawab secara akademis ya. Kepada Kristen-Kristen, kalian catat ini suatu pelajaran yang bagus ya, pelajaran yang mungkin kalian enggak pernah dengar di gereja. Jadi kalian mendapatkan keilmuan daripada aku ya, keilmuan. Itu sebab jangan pergi gereja duk joget-joget tegedi ya. Udahlah pergi gereja 1 minggu 1 kali, itu pun 2 jam. Gereja bau babi loh. Cubalah gereja bau babi. Gimana? Tiba itu. Bersih sedikitlah tempat ibadah. Ini kalian masuk rumah kalian itu cabut lepas sepatu ya bahasanya, lepas sepatu, dah kan? Masuk gereja pakai sepatu. Apa sih kalian ini Kristen? Bau macam bau gereja itu, bau babi, bau anjing. Okey, sebentar aku terjemahkan dulu ya. Diperhatikan di data ni. Jadi kenapa aku mengatakan Yesus anak anjing? Sebab di Bible dikatakan, di Bible ini catatan. Ini catatan ya, yang ngomong ni bukan aku juga. Ini cendekiawan di Kristen juga ya, sarjana ya. Yohanes 1:18 dikatakan di sini apa? Nih, firman kan merujuk kepada Yesus. Benar kan? Firman merujuk kepada Yesus. Ini data di Bible kalian. Baca Bible kalian. Itu telah menjadi daging. Yesus firman tadi telah menjadi daging. Daging ini merujuk kepada siapa yang daging ini? Kepada Yesus juga kan, namanya Yesus. Jadi daging enggak anjing tu? Ya, daging anjing. Berarti anak anjing yang bernama Yesus. Itu loh. Ya kan? Sebab firman telah menjadi Yesus. Yesus ni siapa? Daging. Anjing daging enggak? Ya, anjing daging. Berarti anak anjing yang bernama Yesus. Gitu loh. Teman-teman Kristen. Berarti ini data valid yang ada di Bible. Aku hanya sampaikan, mungkin agak kaget ya dengan data ini Kristen. Yang penting kalian catat, nanti kasih tahu kepada teman-teman kalian di gereja sana ya. Jangan kalian ngomong ni data enggak valid ya. Itu sebab Yesus menangis, maka menangislah Yesus. Aing. Gitu. Begitu Papi. Silakan. Baik. Sesuai dengan data ya yang tertulis memang Betul. Yesus Ya. itulah anak kalau sesuai dengan data yang disertakan di situ. Terus Pak Pendeta,
Selain Ya. dia tadi yang menjadi daging itu, benarkah Yesus itu adalah ini apa? Gila gitu? Silakan, Pak Pendeta. Soalan bagus ya. Soalan bagus ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi kepada Kristen-Kristen, kalian catat ya, walaupun ini udah banyak kali ku jawab ya, berbuih-buih mulut aku, kalian belum faham ya. Ini mungkin Papi Tasha mewakili kalian Kristen-Kristen ya. Jadi kalian catat nih. Mewakili kalian, dia seorang Islam, mungkin kalian bertanya melalui dia. Tak apa-apa, aku jawab sesuai dengan data yang ada di Bible. Betul. Jadi kalau menurut data Bible, Tuhan kalian Kristen tu gila. Gila dia. Ya, Tuhan kalian tu gila. Gila bukan hanya sebatas gila. Dia gila babi. Yesus tu gila babi yang anak anjing ini. Yesus ini. Ini bukan aku yang bilang, Bible mengatakan dia tu orang gila. Sebab dia bisa berubah-ubah. Sebab kalau menurut kalian, kan Yesus kan bisa menjadi apa saja. Apa saja. Kan? Yesus bisa menjadi apa saja. Kata kalian sih, itulah risiko menjadikan Tuhan tu makhluk. Kan? Tuhan jadi makhluk. Itu sebab Islam tu pintar. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Islam itu pintar. Beda sama kalian. Tuhan bisa menjadi apa saja. Bisa jadi anak anjing. Yesus itu. Cubalah. Nah, kan? Okey, di mana datanya Yesus gila? Perhatikan di sini. Ya. Di sini. Kristen catat. Sebab ini pelajaran yang bagus. Mungkin kalian kaget baru tahu. Tapi walau bagaimanapun harus aku sampaikan. Terima ataupun tidak terima, inilah yang tertulis di bimbel kalian. Ternyata Tuhan kalian itu dia mengatakan dirinya gila. Itu gila. Yang ngomong siapa? Yang ngomong biar aku baca, nanti kalau ngomong aku framing. Agak enak dengar kan? Aku tu enggak suka orang mengatakan aku tu framing, menghujat dan sebagainya. Mungkin lah, kan? Aku ni seorang pendeta besar. Aku tu lebih faham Bible daripada kalian. Kalau ada Kristen mengatakan aku enggak faham, aku kasih tahu kalian Kristen ya. Sebelum nenek kalau tu melihat muka bumi, sebelum nenek kalau menetas di muka bumi ni, aku dah faham Bible daripada kalian lo Kristen. Hati-hati lo. Ya. Jadi jangan kalian ngomong aku enggak benar. Ini tertulis di Bible, ya. Ini kan menjawab juga pertanyaan daripada tahun kemarin. Ada Kristen bertanya Nabi Muhammad itu di surah Al-Hijr ayat 6, dia gila, kan? Yang mengatakan nabiku itu gila ya orang kafir. Wajar orang kafir mengatakan nabiku itu gila. Sebab apa? Sebab nabiku membawa kebenaran. Sama macam aku. Aku ni membawa kebenaran, kan? Menyampaikan kebenaran. Tuhan tu bukan manusia. Tuhan tu bukan tiga, kan? Membawa kebenaran. Banyak yang orang ngomong aku ni enggak betul. Ahayas tu enggak benar dia framing. Wajar aku dikatakan begitu kan? Sebab apa? Sebab aku membawa kebenaran, dimusuhi. Sama nabiku. Nabiku itu membawa kebenaran, dia mentauhidkan Allah, mengajak orang-orang menyembah kepada Allah yang bukan makhluk. Ini ada orang mengajak manusia menyembah makhluk. Kegila ini. Orang gila ini. Kan? Jadi Nabi itu wajar dia seorang yang membawa kebenaran. Beda sama Yesus Tuhan kalian. Perhatikan ni. Siap-siap pegangan. Mungkin akan membuatkan kalian kaget, tapi walau terkaget manapun kalian, aku harus sampaikan, kan? Itu. Perhatikan ni datanya. Di mana? Di makruh. salah. Markus. Perhatikan. Yang mengatakan Yesus gila bukan aku. Bible. Ni perhatikan ya. Ni. Aku bacakan kepada kalian supaya kalian faham. Yang penting aku enggak suka penghujatan, enggak suka framing. Apa yang ada di Bible aku sampaikan untuk pengetahuan kepada Kristen yang awam gitu. Jadi bibirmu ada berapa ini? Kalian baru tahu kan Tuhan kalian kan gila kan? Enggak. Baru tahu kan? Ini pelajaran bagus loh yang ada di Bible kalian loh. Jadi harus Punya tahu. bibir berapa? Punya bibir berapa kamu nih sekarang ini ya? Apa pula dia? Sebentar, sabar. Siapa dulu host? Siapa ini? Yang baru naik. Silakan host. Ya, Lang, monitor Lang, Kristen ya, Lang. Hello, Lang. Ya, ada apa? Apa yang kamu tanya? Iya, aku tanya kamu. Ehonya dikurangkan. Lang, Tanya apa? Eho. Ulangi sekali lagi pertanyaannya. Silakan. Enggak, pertanyaan aku, kamu Kristen ya, Lang? Kamu Kristen? Loh, pada dia. Aduh.
Silakan. Oh, elang, ehonya dikurangkan. Enggak jelas sih ngomong apa sih. Ehonya dikurangkan. Kamu apa? Kristen atau Islam? Elang. Islam atau Kristen? Elang. Apa sih dia ini? Mau apa? Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Ini pelajaran yang bagus ya. Harus kalian itu. Icun, selamat pagi, Icun, pagi. Icun, oh belum monitor, ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini penting untuk aku sampaikan kepada teman-teman Kristen yang awam, maksud aku ya, yang awam. Kalau yang bukan awam ataupun pendeta, mungkin kalian kaget ya, baru tahu kan data ini kan. Tapi aku harus menjelaskan kepada kalian supaya kalian itu lebih paham. Sebab yang mengatakan Tuhan kalian itu gila bukan aku. Udah berapa? Bible. Jadi apa aja yang kau injili di dunia ini? Siapa pula ini? Ayas. Oh, Elang, selamat pagi, Elang. Ya. Kamu apa? Islam Apa aja atau kau Kristen? injili? Elang. Jenis binatang apa, hewan apa gitu loh. Sebentar, kamu apa? Islam atau Kristen? Kamu? Kok suaramu kok macam-macam? Kenapa? Jangan ini kamu. Suara aku macam macet. Gimana? Suara macam-macam kenapa? Jangan apa, kesendat gitu loh. Slow. Suara aku jelas nggak ini host caranya? Jelas Pak Pendeta, jelas. Oh, berarti Elang, monitor nggak kamu? Dengar nggak suaraku? Dengar ya? Mana suaramu? Gak ada suaramu kedengaran. Apa ini apa dia ini? Aneh aku pula nggak dengar suaranya. Apa dia itu ya? Itulah kadang-kadang ya, susah. Kadang orang mabuk ini susah juga mau itu. Baik, aku lanjut ya. Ini penting untuk aku sampaikan kepada kalian teman-teman Kristen ya. Sebab banyak Kristen yang marah kepada aku, mengatakan, Ahayas, kenapa kamu mengatakan Yesus gila? Yang ngomong tuh bukan aku, Bible. Ternyata selama ini kalian Kristen menyembah Tuhan yang gila. Coba. Tertulis di mana itu? Di bimbel kalian lah. Di mana? Di makro. Salah, Markus. Ya, gimana Janjo? Aku turun dulu ya, Oke, terima kasih ya Janjo ya. Moga-moga waras ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Baik. Nah, jadi di sini perhatikan Kristen ya. Di sini dikatakan Yesus gila. Yang mengatakan Yesus gila siapa? Bukan aku. cara saya. Yang mengatakan Yesus gila itu adalah Bible. Bible mengatakan di mana? Di makro. Makro lagi. Markus. Markus 3 titik bertindih 20. Di sini dikatakan Yesus gila. Yang mengatakan Yesus gila ni siapa? Aku. Ahayas. Bukan aku. Gimana sih? Kalian Kristen ni gimana sih? Aduh, bodoh kali ini Kristen ini ya. Udah minoritas, udah jelek, udah bau, makan babi, Tuhannya setan. Kristen ini jelek, muka petak, miskin kalian, nyuri wifi orang. Betul kan? Yang ngomong Yesus tu gila tu bukan aku. Aku ni menyampaikan, perhatikan. Di sini katakan apa ya? Kita bacakan ya. Enkaiko en prontontios en arke. Okey, enggak paham. Okey, aku terjemahkan, enggak apa-apa ya. Itu bahasa Yunani, bahasa asli. Nah, di sini dikatakan apa? Kemudian Yosos. Yesus ya. Masuk ke sebuah rumah. Nah kan? Jadi Yesus masuk ke sebuah rumah. Sebab apa dia masuk ke rumah? Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ceritanya Tuhan kalian lapar. Yesus ni lapar dia. Tuhan lapar. Kan aneh bunyinya. Benar kan? Tuhan lapar. Tuhan lapar. Betul kan? Tuhan lapar. Aneh. Tapi bejatnya si Yesus setan ini, dia lapar. Tapi dia masuk rumah orang. Ni kan gila babi ni, bejat si Yesus, kurang ajar ni. Cuba. Ngapain dia masuk rumah orang? Cuba. Kalau lapar dia cari sendirilah makanan, ngapain masuk rumah orang? Udah enggak minta pula itu. Coba ini kurang ajar ni Yesus, bejat setan ini. Bang. Kurang ajar. Dia lapar tapi makan enggak dapat dia. Nah kan? Nah. Siapa dulu? Jalan. Siapa ni? Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sulaiman.
Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan? Silakan Bang, saya nyimak dulu ya. Baik. Nah, jadi abang apa Bang Rema? Islam atau Kristen Bang? Alhamdulillah Bang, saya Islam. Islam, ya. Baik. Jadi sekarang Bang Rema kita sedang membahas tentang Yesus gila Bang. Ini menurut data ini untuk pengetahuan dari teman-teman Muslim ya. Yang penting teman-teman Muslim mengetahui aja. Ternyata Tuhannya Kristen yang bernama si Yesus itu gila. Yang ngomong tu bukan aku Kristen ya. Aku menyampaikan ini untuk pengetahuan. Ternyata di sini Tuhan gila lapar mau masuk rumah, lapar dia. Minta makan ke orang, kurang ajar, biadab. Nah, okey lanjut. Ini perhatikan di sini dikatakan waktu kaum keluarga Yesus ya mendengar hal itu. Jadi ketika keluarga Yesus mendengarkan hal itu, apa dikatakan ini? Mereka Salam. suara enggak ada suara itu, sabar. Nah, jadi mereka datang hendak mengambil dia. Jadi keluarga Yesus ketika mendengarkan hal Yesus masuk rumah orang mau cari makan, keluarganya datang hendak mengambil si Yesus ini. Cuba. Ya kan? Sebab kata mereka ni siapa? Keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga si Yesus tadi. Nah kan? Sebab kata mereka, keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi, alias gila babi Tuhan kalian itu. Yang ngomong siapa? Aku, Ahayas. Bukan aku yang mengatakan itu, ya keluarganya. Keluarga si Yesus, ibunya. Beda sama di surah Al-Hijr ayat 6. Di situ dikatakan yang mengatakan nabiku itu gila itu orang kafir. Wajar. Sebab nabiku membawa kebenaran. Tapi yang mengatakan Yesus gila ni keluarganya sendiri. Ibunya, adik-beradiknya, bapa tirinya, sepupu sepepetnya, sepapatnya, ya. Yang mengatakan dia gila harus dipercaya loh. Kalau orang luar mengatakan itu, mungkin aku berfikir dulu 3-4 kali. Tapi ini yang mengatakan Yesus tidak waras dan Yesus gila, keluarganya sendiri loh. Masa tak percaya? Ibunya yang menjaga dia, memelihara dia sedari kecil. Pasti mengenal Yesus kan? Dia mengatakan Yesus tidak waras, Yesus gila. Jadi perbezaan, ya. Jadi yang mengatakan Yesus gila menurut Bible adalah keluarganya sendiri. Itu loh. Jadi harus percaya. Mungkin 99% harus percaya, gitu ya. Nah, malahan di sini dalam perhatikan Kristen ya. Di sini dalam perhatikan ini penting, ini pelajaran kepada kalian Kristen. Yang awam, yang Kristen yang sekolah minggu ni. Kalian catat, ini pelajaran kepada kalian. Ternyata tidak cukup dengan keluarga Yesus mengatakan Yesus gila, ditambah lagi dengan nih, apa nih? Ahli. Ahli. Gimana Tiara? Coba diulang. Tiara, gimana bunyinya? Itu. Ahli, ya. Siapa mengatakan ahli? Aku tanya kalian Kristen, apa pengertian ahli? Ahli ni apa? Ahli ni apa? Cuba Kristen jawab. Kristen. Tak tahu kan? Ahli ni artinya orang yang Bang, maaf, ahli itu adalah batu-batu yang dibuang oleh kuli bangunan. Untuk dijadikan itu toilet, batu penjuru, bang ya. Batu penjuru. Itu penjuru. Cuma banyak Kristen dia belum paham apa. Aku kasih tahu ya Kristen ya. Ahli itu adalah orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang mengerti di bidang itu, orang yang pakar. Paham ya Ten ya? Ten, kafir. Oi Kristen, paham ya? Nah, kalian Kristen udah kafir, bego lagi, makan babi, kombat kontak. Nah. Nilai olahraganya juga cuma 4 itu Bang. Nah itu merah ya. Si Yesus itu. Merah. Kenapa? Karena sama gurunya itu disuruh berenang malah berjalan di atas air. Iya, sama itu kadal itu. Kadal lizard Nilai Yesus matematikanya itu. 5, disuruh menjumlahkan 2 tambah 5 bila dia bilang 12.
cuman yang bagusnya 9 Bang itu kimianya karena dia bisa merubah air jadi anggur. Itu aja ditahu aja ya. Nah, itu. Cuma di sini jelas. Jadi Kristen udah paham ya apa itu pengertian ahli. Ahli itu adalah orang yang ngerti, orang yang paham di bidang itu. Paham ya? Di bidang itu. Jadi ahli itu orang yang paham, orang yang ngerti. Nah, apa kata ahli-ahli ini? Apa kata mereka? Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Nah, datang daripada ahli tadi, datang daripada Yerusalem tu. Berkata. Ahli tadi berkata. Ahli tadi berkata. Coba. Siapa yang berkata? Ahli. Siapa? Ahli. Ahli yang berkata. Faham ya? Nah, apa kata ahli ini? Ahli ini berkata apa? Perhatikan. Nih. Ia kerasukan Beelzebul. Nah. Okey. Perhatikan. Yang berkata Yesus kerasukan Beelzebul ni siapa? Aku. Hayas. Bukan aku. Yang mengatakan Yesus Tuhan kalian yang keluar dari selangkangan ini mengatakan dia tu Beelzebul itu ahli. Ahli. Cuba. Bukan aku yang ngomong, ahli mengatakan. Kalau ahli sudah mengatakan, ya kalian harus percayalah. Sebab ia mengatakan ahli. Malahan bukannya satu ahli loh. Ahli loh. Banyak ahli. Coba. Banyak ahlinya yang mengatakan itu. Jadi kalian harus percaya. Ditambah lagi dengan keluarga Yesus mengatakan Yesus tidak waras. Berarti Yesus Tuhan yang kalian lantik di Yunani itu dikatakan dia tidak waras. Siapa yang mengatakan dia tidak waras? Gila. Keluarganya sendiri. Itu. Yang ngomong aku. Bukan aku. Aku hanya menyampaikan sesuai data-data yang ada di Bible untuk pelajaran kepada jemaat-jemaat yang Kristen yang awam, yang hanya pergi gereja duk mangut-mangut aja kerjanya itu kan. Jadi belajarlah Bible kalian. Jangan kalian dibohongin oleh pendeta mengatakan Yesus Maha Kuasa, Yesus bisa ini bisa itu. Enggak bisa. Ternyata dia itu gila. Yesus itu ternyata selama ini kalian berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kalian hidup menyembah Tuhan yang gila bernama Yesus Kristus. Mungkin gitu menjawab pertanyaan daripada Pak Peter. Silakan host, silakan host, silakan. Ya. Iya Pak Pendeta. Ya itu tentang Yesus gila Pak Pendeta ya sudah Bapak Pendeta tuntaskan ya. Tapi pertanyaan aku timbul Pak Pendeta. Kalau Yesus gila Pak Pendeta, ada nggak Yesus itu pernah kemasukan iblis Pak Pendeta? Yesus pernah kemasukan iblis. Bukan Yesus kemasukan iblis. Yesus itu iblis itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Kalau ini menurut data yang ada di Bible ya. Ternyata selain daripada Yesus gila, dia juga adalah seekor iblis yang menyamar menjadi manusia dan menjelma menjadi Tuhan. Ini yang disalahfahami oleh Kristen. Kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Ternyata kalian menuhankan seekor iblis loh yang bernama si Yesus. Lucu kan ini. Tapi inilah yang benar. Ini kenyataan kan. Kalau bagaimanapun kalian harus terima. Nah kan? Terima ataupun tidak terima, suka ataupun tidak suka, kalian harus terima. Ternyata Yesus adalah seekor ikan bilis. Iblis ya. Ya. Ikan bilis ya. Tempat aku namanya ikan bilis. Kenapa di sana teri ya? Aneh aku ya. Teri itu apa sih? Ikan teri ya. Ikan teri itu ikan teri ya. Itu ikan yang kecil-kecil itu yang dia ikan bilis. Tempat aku ikan bilis. Namanya ikan bilis. Itu ikan bilis itu. Aduh. Kenapa jadi teri ya? Aneh aku 3 ya. Ikan teri ya. Apa ya, bahasa berbeda ya, tapi ya satu makna ya. Ikan teri, ikan bilis. Nah, jadi ternyata Yesus itu adalah iblis. Setan, Lucifer, penyesat. Yang ngomong siapa? Aku. Bukan aku. Yang mengatakan Yesus itu iblis, bimbel. Pengakuan Yesus sendiri. Dia mengaku dia seekor iblis. Yang ngomong siapa? Bukan aku. Bro, Bible. Bible mengatakan Yesus itu seekor iblis. Penyesat dia.
Di mana datanya? Okey, siap-siap pegangan Kristen ya. Mungkin ini akan membuatkan kalian kaget, tercengang-cengang, terbelalak-lalak. Pasti. Sebab kalian belum membaca dan belum mengetahui. Jadi aku harus menyampaikan kepada kalian Kristen ya. Siap-siap pegangan. Mungkin kalau akan membuatkan kalian kaget, tercengang-cengang, terkaget-kaget. Pasti ya. Tapi walau bagaimanapun kalian harus menerima. Sebab ini ada tertulis di bimbel kalian. Ternyata Yesus mengaku sendiri. Itu sebab harus teliti, harus fokus dengan membaca bimbel dengan hikmat, gitu loh. Ini perhatikan data ini. Siap-siap pegangan, ya. Dibantu pegangan gereja ya. Takut gereja goyang sih. Pegang gereja, kita apa gitu. Itu ya penting. Okey, perhatikan data ini. Ternyata Tuhan kalian Kristen, dia mengaku dia seekor iblis yang bernama Yesus. Yesus aku jelaskan pelan-pelan ya, supaya edukasi ya. Yang penting jangan menghujat, jangan framing. Aku tak suka kepada penghujatan teman-teman ya. Aku menyuruh kepada teman-teman Muslim, jangan kita menghujat Kristen, jangan kita menghinakan Kristen ya. Sebab Kristen walaupun enggak dihujat, walaupun enggak dihina, mereka memang sudah terhina Kristen itu ya. Sejak azali. Malahan Tuhannya Kristen yang bernama si Yesus itu mereka hinakan dan mereka terhina sendiri. Benar kan? Kenapa aku bilang begitu? Dibikin foto, dibikin patung, dikasih telanjang, enggak dikasih baju, enggak dikasih celana, hanya dikasih sempak kain aja tutup dia punya latu-latu itu loh. Cuba. Benar kan? Hanya dikasih tutup itu aja. Datang angin tiup. Terselak. Nampak latu-latunya terjuntai satu batang. Cubalah, kurang ajar. Menghinakan, benar kan? Jadi Kristen tak perlu dihinakan. Memang sudah Tuhannya pun mati terkutuk, mati terhina Tuhannya yang bernama Yesus. Telanjang bugil Tuhannya, betul kan? Gampang kok paham itu. Okey, perhatikan data di sini ya. Di sini si Yesus itu dia memang mengaku dia seekor iblis. Cuba perhatikan di sini. Apa dikatakan di sini? Nih. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Di sini pasti kalau mengatakan Yesus mengutus malaikat, Yesus mengutus malaikat. Apa sih? Adakah di Bible hanya Yesus yang mengutus punya malaikat? Bukan. Di Bible itu iblis juga punya malaikat. Ini cerita di Bible ya. Ternyata di Bible iblis punya malaikat. Baca di Wahyu 12:7. Di situ iblis punya malaikat. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Betul kan? Ternyata di Bible iblis juga punya malaikat. Sekarang kita harus cari tahu. Ini Yesus yang mana? Satu dia mengaku punya malaikat, satu yang tidak takut kepada malaikat. Sebab kalau dia punya malaikat, nggak mungkin ditakutkan. Berarti ada dua sosok Yesus. Ada satu sosok Yesus yang mengaku punya malaikat, satu yang takut kepada malaikat. Betul kan? Sekarang mungkin kalau bertanya Kristen ya, mana ada Tuhan kami takut kepada malaikat? Hayal framing. Mana ada datanya? Otak kau. Bacalah Bible bodoh Kristen. Mana sih? Di Bible kalian tu Yesus takut kepada malaikat. Masa kalau akal yang sihat masuk Tuhan takut kepada malaikat? Kan? Cuba perhatikan data ini. Kristen yang awam kalian perhatikan. Ini penting pelajaran kepada kalian. Jangan pergi gereja hanya mendengar apa kata pendeta. Bohong. Pendeta kalian berbohong kepada kalian. Ya. Itu sebab harus catat, harus cari tahu. Jangan pergi gereja tu tergedik-gedik, joget-joget. Pergi gereja, nyanyilah apalah. One and choose, ida ubah, ida otak kau bodoh. Kristen oi. Apa tu ni? Ni perhatikan data ini, ya. Ni, ya. Sabar aku kena pula. Lanjut Tiara, lanjut. Bentar, aku ganti akun. Bentar ya. Sabar ya. Tiara, lanjut bentar. Ya iblis. Ya Yesus iblis. Ya Yesus iblis. Ya Yesus iblis. Iblis Yesus ya. Jangan menghujat lah Pak Pendeta. Data belum ditampilkan Pak Pendeta udah bilangin Yesus iblis.
Ya, ya, ya. Nah, Kristen-Kristen ini ku tengok ini ya, anjing-anjing gereja ini udah mulai panas ku tengok ya, ya kan di bawah kok rame kali nih anjing-anjing gereja. Sabar, sabar ya, sabar, sabar ya, sabar. Ini pendeta aku ini dia ini penyampaian firman-firman tuang Yesus bokep, ya kan? Jadi kalian ini harus sabar. Bersyukur kalian, bersyukur masih jumpa sama pendeta on off ini. Bersyukur ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sempak Yesus ya. Jadi aku sebagai host ya kan, yang selalu membuka gereja-gereja aku yang terkutuk ini ya, aku sudah tahu dan aku sudah paham setiap aku buka gereja terkutuk ini pasti banyak anjing-anjing gereja yang masuk di sini. Ngeripot aja kalian yang kurang ajar kalian. Tapi nggak apa-apa ya, mati satu bangkit 1000 ya, mati satu bangkit 1000, nggak kayak Tuhan kalian itu. Mati 3 hari bangkit lagi dibilang, oh itu Tuhan kami mati 3 hari bangkit lagi, berarti Yesus itu Tuhan karena bangkit lagi. Ya, kalau bangkit lagi 3 hari itu namanya bukan Tuhan tapi Tuhan tuh. Tuhan tuh ya, ingat ya Kristen-Kristen ya, itu namanya Tuhan tuh bukan Tuhan ya. Kurang ajar kalian ini ya. Masa kalian report-report. Ya, untuk Kristen-Kristen ya, untuk Kristen-Kristen ya, aku lagi baik ini ngomongnya Kristen-Kristen ya, ya Kristen-Kristen gila ya. Kalian tap-tap layar ya, biar gereja terkutuk aku ini kuat ya, biar kokoh untuk 2 hari 2 malam ya. Kokoh untuk 2 hari 2 malam kita tetap membuka penginjilan dan menyempurnakan isi Bible ya. Dan kita juga di sini ya. Aku sebagai host dan ada seorang pendeta besar yang amat besar sekali di gereja terkutuk aku ini, ada Bang Siluba juga ya kan, bisa menyampaikan firman-firman Tuhan Yesus bokep